Nah, selanjutnya, jika tadi kita membahas mengenai elemen-elemen yang sifatnya umum begitu ya, apa saja yang ada di dalam strategi CRM, maka kita masuk ke tahapan-tahapan pengembangan dari strategi CRM. Ini ada 4 setidaknya yang teridentifikasi begitu ya berdasarkan referensi yang kita pakai. Yang pertama adalah menguatkan begitu ya, menguatkan komitmen dari seluruh elemen perusahaan atau gain enterprise wide commitment. Yang kedua adalah mengembang atau membangun timnya, membentuk timnya yang digunakan atau yang akan melaksanakan tugas pengembangan strategi CRM-nya, gitu ya. Yang ketiga adalah menganalisis kebutuhan bisnisnya. Jadi setelah timnya terbentuk, kemudian dianalisis kebutuhannya apa saja, baru kemudian dikembangkan strateginya, gitu ya. Ini urutan besarnya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas masing-masing dari tahapan itu apa saja yang perlu dilakukan atau yang perlu diperhatikan. Tahap pertama adalah gain enterprise-wide commitment atau penguatan komitmen seluruh pihak perusahaan. Pada dasarnya, pengembangan strategi CRM itu kan melibatkan multiple areas ya, atau beberapa bidang di dalam perusahaan. Tidak hanya bagian marketingnya, tidak hanya bagian salesnya, tetapi kan juga ada bagian-bagian yang lain begitu ya. Sehingga di sini disebutkan penting untuk mendapatkan dukungan dari semua departemen, gitu ya, sales, marketing, keuangan, manufacture, gitu ya. Kalau misalnya perusahaan adalah manufaktur, nah bagaimana kemudian divisi di manufaktur, gitu ya, di lantai produksi itu juga bisa mendukung tujuan dari CRM apa misalnya tadi ya meningkatkan kepuasan, meningkatkan misalnya kan kalau retention berarti kan yang dipertahankan adalah service level atau kalau misalnya teman-teman sudah belajar customer development yang menjadi tolak ukur apa berarti naiknya revenue ya dengan customer yang sama gimana revenue-nya lebih naik. Nah itu di bagian manufaktur pun juga harus menyadari itu pun dengan bagian logistik tentu saja begitu ya. Misalnya kalau kepuasan pelanggan yang dituju, maka bagian logistik yang kesehariannya memastikan barang itu sampai misalnya, yaitu juga harus sadar bahwa ketepatan waktu saya mengantar barang adalah bagian dari strategi CRM yang disusun oleh perusahaan. Oke, sekali lagi. Jadi bagian logistik juga harus sadar bahwa apa yang dilakukan dia dalam menjalankan tugas, mengantar barang misalnya, atau mengelola barang di gudang adalah bagian dari strategi CRM yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu untuk memenuhi permintaan customer, gitu ya, memenuhi kepuasan customer dan seterusnya. Nah, komitmen itu setidaknya ya secara umum gitu ya meliputi hal-hal berikut. Misalnya top down management. Artinya apa? Komitmen itu juga harus datang dari atas ya, sifatnya top down. Jadi misalnya CEO-nya gitu ya atau direktur yang berwenang, misalnya direktur bagian customer atau pemasaran harus menginstruksikan atau directly mengarahkan begitu ya bahwa seluruh jajarannya harus punya komitmen yang sama. Nah, tetapi juga harus didukung begitu ya bottom up buy-in from system user gitu ya. Jadi harus ada masukan juga dari pelaksana yang ada di bawah gitu ya. Arahan kebijakan itu dari atas, tetapi kan yang melaksanakan adalah orang-orang di bawah. Tentu saja perlu juga ada support di sana, masukan itu. Oh, ternyata yang benar yang seperti ini. Yang dirasakan oleh orang-orang user adalah seperti ini. Gitu ya. Pun juga dengan feedback dari customernya begitu ya, yang menjadi sasarannya. Begitu itu juga menjadi penting. Terus kemudian tim yang berdedikasi tentu saja gitu ya karena tidak semua tim kan nanti yang akan terlibat mengembangkan bahwa semua mendukung iya tetapi kan tidak semua terlibat mengembangkan strateginya maka tim yang memang ditunjuk harus berdedikasi begitu ya dan tentu saja yang terakhir adalah alokasi pembiayaan dalam mengembangkan strategi CRM misalnya apa mengembangkan atau mengidentifikasi customer baru misalnya ya atau bagaimana mendesain promonya bisa lebih menarik. Nah, tentu saja kan ada keterlibatan analisis data di sana, maka perlu mungkin
budget yang diperlukan untuk belajar, begitu ya, budget yang diperlukan untuk membeli data, mengolah data, mungkin ada budget yang diperlukan untuk mengembangkan sistem, membeli peralatan, dan seterusnya. Tentu saja ini juga menjadi penting. Jadi agar tujuannya tercapai juga harus disiapkan budget atau dukungan pembiayaan. Tahapan kedua adalah membangun tim ya yang akan menangani proyek CRM. Jadi setelah semuanya sepakat begitu ya, enterprise-nya punya komitmen yang sama, maka tahapan selanjutnya adalah membentuk timnya. Gitu ya, yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting, memberikan rekomendasi, termasuk juga mungkin yang belum tertulis di sini adalah mengkomunikasikan hasilnya ke seluruh bagian perusahaan, gitu ya. Jadi tim inilah yang kemudian menjadi komunikator apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak perlu dilakukan, gitu ya. Apa saja yang perlu didukung oleh seluruh bagian perusahaan. Nah, setidaknya ada beberapa apa namanya stakeholder itu ya, atau beberapa bagian atau peran yang ada di dalam tim yang semestinya ada ya, yang mestinya ada. Tentu saja yang pertama adalah bagian manajemen. Berarti yang mengelolanya, yang memimpin biasanya apakah itu manajernya, apakah itu direkturnya, begitu ya. Itu juga harus terlibat mungkin sebagai penanggung jawab, penasehat, dan seterusnya. Yang kedua tentu saja karena strategi CRM itu berkaitan dengan penggunaan IT, penggunaan data, tentu saja ada yang perlu begitu ya terlibat adalah orang IT-nya yang memang paham teknis. Selanjutnya adalah bagian sales, bagian pemasaran, marketing, gitu ya, karena yang tahu tentang pasar, karena tahu tentang perilaku customer dan seterusnya. Yang keempat adalah keuangan, tentu saja ya tadi ya, karena memang dibutuhkan budgeting yang jelas sehingga orang yang paham anggaran perlu ada di sana. Dan yang terakhir adalah expert dari CRM. Ini bisa jadi konsultan ya, jika memang diperlukan. Jika memang project CRM-nya besar gitu ya, maka perlu insight dari orang memang kompeten.